Salam sejahtera bagi kita semua, Pak Tungkot, Pak Dekan, Pak Mahdi, Pak Santo, dan juga mahasiswa sekalian. Jadi pada kali ini saya ingin menyampaikan konteks masalah sawit di Eropa secara umum ya. Jadi tidak kepada masalah gizinya itu sendiri, tapi memang ini perlu dipahami bersama karena meskipun nilai gizinya bagus, meskipun memenuhi syarat misalnya di berbagai organisasi internasional, belum tentu bisa masuk pasar di Eropa di masa depan karena ada faktor-faktor yang sifatnya non scientific yang mempengaruhi proses importasi sawit dari Eropa ke Indonesia. Nah, saya akan mulai dengan satu pemikiran yang besar, big picture, terkait dengan masalah lingkungan hidup dan bagaimana biasanya LSM di Eropa dan beberapa politisi di Eropa itu melihat masalah sawit. Oke. Jadi pokoknya Indonesia salah deh, gitu. We start with that. Jadi pokoknya sawit itu merusak lingkungan. Pokoknya sawit itu melanggar HAM. Ya, sawit itu tidak mewakili rakyat kecil. Sawit itu mewakili konglomerasi. Sawit itu bahaya buat kesehatan. Sawit itu menyebabkan kanker payudara. Sawit itu menyebabkan kolesterol naik. Sawit itu menyebabkan sakit jantung. Pokoknya elek gitu orang Jawa bilang. Pokoknya sawit itu jelek, full stop. Itulah satu tema yang dilakukan oleh banyak LSM. Apakah itu LSM hijau yang khusus menyoroti lingkungan hidup, atau mungkin LSM HAM, atau LSM anti kapitalis gitu ya, atau LSM yang khusus mengenai kesehatan. Jadi ini adalah satu organizing thought-nya itu seperti itu. Dan ini merupakan bagian dari suatu pemikiran bahwa ya pokoknya Indonesia itu tidak menghormati lingkungan, titik, udah gitu. Jadi itu adalah satu tema besarnya, Indonesia tidak menghormati lingkungan hidup, dan apalagi soal sawit, Indonesia itu sangat jelek sekali. Oke. Nah, kalau kita lihat gitu ya, benar nggak sih kita merusak lingkungan gitu ya. Nah, kita lihat kesalahan terbesar dari para analis di dunia itu adalah bahwa mereka melihat kita itu sebagai daratan saja, terestrial. Bahkan kalau kita lihat kadang-kadang di dalam negeri pun kalau kita bicara lingkungan pasti lingkungan darat, pasti masalah hutan gitu ya, tidak lingkungan laut. Padahal Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas lautan yang lebih banyak daripada luas daratan. Kita mulai dari lingkungan laut ini ya, yang banyak saya pahami. Kita menghadapi illegal fishing sudah cukup lama sekali, dan kita kehilangan jumlah nelayan yang cukup drastis misalnya, dan pada saat Bu Susi menjadi menteri dan sekarang juga dilanjutkan, kita banyak menangkap kapal asing dan bahkan menenggelamkannya. Ini kalau kita lihat ya dari data ini data dari tahun 2015 itu menunjukkan bahwa ada 1.100 kapal asing, ini angkanya ini, yang beroperasi di Indonesia dengan izin yang ada sebelumnya, yang itu semua melanggar peraturan illegal fishing. Kita menangkap 488 kapal asing, dan kita tahu dari pemberitaan itu kita tangkap dan dibawa ke pengadilan, lalu oleh pengadilan diputuskan ditenggelamkan dan ditenggelamkan oleh Bu Susi waktu itu, dan sekarang yang menenggelamkan adalah Kejaksaan Negeri. Oke. Ini ilustrasi aja. Jadi
Bagaimana dengan praktek Uni Eropa sendiri? Nah, ini kita bandingkan nih, Indonesia sudah mati-matian melawan illegal fishing. Nah, Uni Eropa itu ada satu negara Spanyol yang melakukan kegiatan illegal fishing di mana-mana. Dan Spanyol ini mendapatkan subsidi yang sangat besar. Dan sekarang ini Spanyol itu mendapatkan subsidi untuk membeli izin perikanan di negara Pasifik. Jadi kita itu sekarang adalah saingan Spanyol dalam mengekspor tuna Pasifik di Uni Eropa. Jadi karena Uni Eropa, Spanyol anggota Uni Eropa, maka dia 0% nggak bayar pajak. Kita bayar pajak 17-21%. Ikannya sama dari Pasifik gitu. Jadi ini adalah satu bukti di bidang perikanan kita merupakan saingan berat dari Uni Eropa, ya, dan ini menjadi problem bagi Uni Eropa karena nelayan Eropa itu mendapatkan subsidi yang besar. Oke. Ini adalah satu analisa-analisa ya dari LSM dan dari international media bahwa kapal-kapal Spanyol itu baru-baru semua ya, Giant Albacora itu misalnya, itu yang melakukan, ini laporan dari Blue Marine Foundation, kalian bisa lihat di internet, Blue Marine Foundation itu LSM khusus di bidang illegal fishing studies, dan mereka mengatakan bahwa yellowfin tuna itu overcatch by Spanish fleet. Jadi Spanish fleet itu melakukan overfishing terhadap yellowfin tuna. Oke. Sementara kita mati-matian melawan illegal fishing. Ini pandangan dari para saintis meminta agar Uni Eropa tidak melakukan overfishing di Samudra Hindia. Jadi jelas itu faktanya ada bahwa kalau Anda bicara mengenai lingkungan laut, ya Eropa nggak bagus-bagus amat gitu. Oke. Ini data dari Oceana ya. Kita lihat di butir yang keempat itu. Jadi subsidi yang diberikan oleh Uni Eropa terhadap nelayan mereka itu mencapai 3,3 miliar euro. 3,3 miliar euro itu 50 triliun. Banyak itu. Itu duit semua 50 triliun itu. Dan itu dipakai untuk melakukan kegiatan perikanan di luar Uni Eropa. Jadi kita melihat bentuknya apa nih, butir kedua paling bawah terakhir. Bentuknya adalah fuel subsidies. Jadi itu subsidi BBM. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa subsidi BBM itu khas Indonesia, enggak juga. Gitu. Jadi kita harus detail nih kalau bicara mengenai masalah perikanan dan Uni Eropa. Subsidi BBM itu sampai 51 triliun. Dan siapa yang dapat subsidinya? Spanyol, Prancis, Denmark, Inggris, Italia. Inggris sudah nggak lagi, Inggris menyesal sebenarnya keluar dari Brexit karena nggak dapat lagi subsidi. Nah sekarang senang ini Spanyol, Prancis, Denmark, Italia karena subsidinya lebih besar. Yang tadinya 51 triliun itu dibagi 5, sekarang dibagi 4. Jadi kerusakan laut akan lebih parah lagi. Begitu. Dan WTO di Jenewa memperbolehkan subsidi perikanan sampai sekarang. Gitu. Jadi illegal fishing itu kaitannya dengan WTO, satu titik yang terlemahnya. Gitu. Jadi sekarang ini message-nya ya, untuk lingkungan laut, ya kita sudah bagus, Eropa ya nggak bagus-bagus amat lah. Gitu. Oke, terus lesterial nih, darat. Oke, nah, saya bicara mengenai deforestasi. Kalau laporan dari KLHK, Indonesia State Forest, ini yang tahun 18, kalian bisa lihat laporan yang paling baru, 19. Jumlahnya nggak banyak berbeda. Jadi kita tuh punya hutan itu 120 juta hektar, yang itu adalah 63% dari total wilayah Indonesia. It's big, more than 60% itu masih hutan. Ini contoh nih di Jerman, ya.
Di Jerman di kiri ada 3 slot tuh ya. Jadi yang kiri tengah ya itu menunjukkan bahwa forest area ini di Jerman hanya 32%. Dan ini tipikal Eropa. Jadi nggak sampai 40%. Jadi kawasan hutan di Eropa itu ya paling tinggi ya 40%, lainnya di bawah. Jerman masih agak maju dia 32%. Tapi ini menunjukkan bahwa kawasan hutan kita itu lebih banyak daripada di Eropa yang ribut soal deforestasi. Oke. Dan datanya tuh drop deforestasi by 60%. Saya nggak mengambil data dari KLHK, nanti takutnya dianggap propaganda kan. Ini datanya dari WRI, nah ini dari LSM. Nah kalau LSM aja mengatakan drop 60%, masa nggak percaya gitu kan. Nah, tapi that's why I'm looking at the data dari WRI. Dan ini juga data WRI yang menunjukkan bahwa primary forest loss kita itu di peatland itu juga menurun cukup banyak penurunannya gitu. Dan diakui oleh Norway, kita ada reforestasi, deforestasinya itu menurun, dan Norway sesuai dengan Paris Agreement, result based payment, itu membayar kita 56 juta dolar. Nggak banyak sih, tapi it's okay, merupakan satu rekognisi. Jadi, faktanya adalah dari segi angka, numbers gitu ya, kalian mahasiswa harus bicara on the base of facts and data, numbers. Numbersnya clear, deforestasi menurun, dan ada angka berupa pembayaran atas dasar performance kita sesuai Paris Climate Agreement yang diakui, yang merupakan satu pengakuan juga. Kita juga ada kerjasama dengan EU untuk hanya untuk mengekspor kayu yang legal. Okay. Terus kalau kita lihat nih, jadi datanya tadi jelas ya, datanya deforestasi itu menurun dan kita mendapatkan penghargaan. That's the number. Nah, sekarang kita look at another number. Sebenarnya berapa persen sih palm oil itu dari seluruh tanah pertanian di dunia? Dan ini data dari FAO saya ambil. Tanah pertanian dunia itu 5 miliar hektar. Lebih dari separuh, which is more than 70%, itu livestock. Livestock itu ya sapi, kambing, babi gitu. Lalu seed oils, rapeseed, matahari, olive oil, soya. Palm oil itu ya cuma 0,31, dikit sekali. Begitu. It's a very small ya dari global distributions agriculture area. Kalau kita bicara livestock, ya lebih banyak Eropa kan? Eropa itu 330 juta livestocknya, dan tentunya 330 juta livestock ini mengeluarkan emisi yang sangat tinggi sekali. Kita hanya 17 juta, jauh sekali jumlahnya. Dan kalau kita lihat tanah yang dipakai, land, ya dari production per tahun, ini data dari Oil World, organisasi di bidang analisa segala jenis oils di seluruh dunia, ini di Jerman lokasinya. Dari total 550 juta ton oil seeds itu datang dari 280 juta hektar. Dan palm oil kita kan ya 13-14 juta hektar. Jadi itu nggak sampai 5% dari global oil seed land use. Dari total agriculture seluruh dunia, palm oil hanya 0,3%. Dan Indonesian land use untuk palm oil dari total seluruh tanah yang dipakai untuk oil seed itu hanya 4,7%. Jadi kecil nih, dikit. Oke. Okay? So the argument follows, deforestasinya itu juga rendah, mendapatkan penghargaan, and at the same time tanah yang dipakai untuk palm oil juga nggak besar-besar amat, gitu. As opposed to the rest of the world, dan juga as opposed to jumlah lahan kita yang 63% masih hutan.
Efisiensi, ini kalian udah pasti udah tahu ya, sawit itu lebih efisien daripada rapeseed, daripada sunflower, dan daripada soybean. Jadi kalau 1 hektar tanah itu bisa menghasilkan 3,8 ton yield per tahun CPO, rapeseed itu cuma 0,8, 0,7, 0,5. Jadi efisien. Tanahnya sedikit tapi hasilnya lebih tinggi. Oke. Ini area EU. Area EU untuk membuat oilseed. Naik, nggak turun. Gitu. Kita deforestasi turun. EU tinggi deforestasi dan area oilseed tetap naik dari tahun ke tahun begitu. Dan kalau kita lihat secara umum ini ya, dari tahun 85 sampai 2015, kalian lihat di sini ekspansi tanah untuk vegetable oil itu yang paling rendah ya palm oil, paling tinggi ya soybean, rapeseed, dan sunflower, yaitu ya Amerika Serikat, Brazil, sama Eropa, bukan kita. The number says very clear, dan ini bukan ngarang, ini angka dari Oil World, source lagi di bawah, dan dari USDA. Jadi angkanya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi faktanya ekspansi tanah untuk oil plantation itu lebih banyak itu yang non palm oil. Oke. Peatland. Nah, kita punya Peatland Restoration Agency, ya kan, BRG, Badan Restorasi Gambut. Dan ini menjawab kebakaran hutan. Oke. Nah, targetnya 2 juta hektar, 7 provinsi, rewetting, dan ini adalah hasilnya. So far sampai 2017 itu sudah ada 1 juta hektar yang direstorasi, sudah ada 200.000 hektar yang di rewet, ada sumur, ada kanal, ada open shot kanal, ada pit care villages, ada pit care village youth movement, ada mediasi, ada paralegal. Jadi artinya kita mempunyai program yang terstruktur, program yang jelas dengan ukuran-ukuran yang bisa dievaluasi dan sukses. Dari angka tadi yang dilihat oleh WRI, di mana kita turun kebakaran hutan atau deforestasi di peatland. Oke. Ini komentar Profesor Dr. Insinyur Hans Houston. Dia orang Jerman dari Greifswald Moor di Jerman Utara. Beliau menanggapi bahwa yang dilakukan Indonesia melakukan pembasahan ulang 200.000 hektar gambut itu lebih besar, larger than what Europe has ever done in its entire European history. Ini bukan saya yang ngomong nih, yang ngomong Londo ini, Londo Jerman lagi. Jadi ini orang yang mengatakan bahwa dia itu sangat hormat pada Indonesia, ya saintis, ahli gambut yang mengatakan Indonesia itu sudah melakukan yang jauh lebih besar dari apa yang Eropa lakukan the whole European history. Buktinya ini. Di Eropa itu dijual untuk bahan bakar, jangan salah. Kita nggak boleh ngebakar, tapi Eropa boleh tuh dipanen, ya kan, lalu dipakein box-box, lalu dipakai untuk bahan bakar, untuk heater, bahan bakar untuk bikin steak, barbecue, gitu. The market is there. Yang mengatakan nggak boleh dibakar siapa? Jadi kalau gitu emisinya sama aja dong. Kalau kejadian di Indonesia itu dibakar di lokasi, kalau ini dibakar di tempat lain, gitu. Tapi dibakar juga. Nah kita melakukan rewetting, dia tidak melakukan rewetting. Oke. Terus dipakai untuk pertanian. Nah, kita nggak boleh buat pertanian. Ini di Jerman dipakai pertanian. Ini gambut semua nih. Lalu di Denmark untuk pertanian juga. Oke. Norway pertanian juga. Untuk Scotland pertanian juga. Finland, tahu nggak Finland itu artinya apa? Fin artinya gambut. Land artinya tanah. Finland itu negara gambut. Bayangin negara yang berbasis gambut itu terjadi deforestasi dan pengeringan 300.000 hektar per tahun. It's a big number, oke? Okay? Dan biasanya LSM Indonesia nggak mau tahu nih angka kayak gini. Tapi ini angka angka ini saya dapat dari Profesor Hans Houston ya. Ini bukan ngarang, ini angka beneran ini. Ini scientifically proven.
Ini hilangnya tanah, subduksi, subsidence, kiri Bavaria, kanan Inggris. Karena Bavaria dan Inggris itu ya gambut. Nah, karena buat pertanian dia turun. Nah, Bavaria itu turun 3 meter, UK turun 4 meter. Belanda sama juga. Jadi yang mengatakan, oh Belanda itu memang di bawah air. Enggak juga. Belanda itu enggak di bawah air karena gambut. Belanda itu kalau dikeringkan untuk pertanian, maka dia subsidence. Sebenarnya kalau enggak dipakai pertanian, dia enggak tenggelam Belanda itu. Jadi itu hanya doa aja, ngabusi lagi Belanda sama kita kan. Jadi seolah-olah, oh ini memang Belanda itu di bawah itu. Enggak, bohong. Dia tuh di atas, tapi karena itu pertanian ya jadinya subsidence gitu. Jadi kalau di daerah Guda itu ada cheese yang enak, ya itu kan tanah gambut, dipakai pertanian. Kalau palm oil jelek, ya Guda ya jelek dong. Kalau palm oil dilarang, ya Guda harusnya dilarang, kan gitu. Tapi kan enggak. Oke, tapi logiknya kan gitu. Logiknya adalah kalau memang itu jelek karena ngerusak gambut, ya kenapa Guda cheese enggak di stop karena ngerusak gambut gitu. Oke, ya karena disubsidi petaninya. Ini di Jerman. Oke, dan ini menarik ini menurut analisa Profesor Han Houston. Di Jerman itu kerusakan akibat pertanian terhadap gambut itu 3,6 miliar euro dan para petani dapat grant 300 juta. Jadi petani Jerman itu dapat uang 300 juta untuk menimbulkan kerusakan 3,6 miliar. Yang membayar kerusakannya pemerintah, yang enjoy itunya juga dia juga gitu. Jadi ini full of irony and contradictions. Oke. Langsung aja. Terus sekarang pertanyaannya begini. Katanya Eropa maunya sustainable palm oil. Lah jumlahnya itu ada 12 juta di pasar. Ya kenapa enggak beli aja semua? Ya kan? Ya karena memang masalahnya bukan soal sustainability, masalahnya bukan sustainable palm oil, masalahnya adalah market competition. Ini buktinya. Jadi kita lihat tadi angkanya petani-petani Eropa, terutama di Perancis, itu menggunakan tanahnya semakin banyak untuk membuat rapeseed, dan setiap kali ada palm oil itu selalu diprotes. Oke. Dan kita nggak boleh jualan CPO untuk fuel sekarang. Memang untuk makanan belum ya, tapi untuk fuel itu sekarang udah nggak boleh. Oke. Lalu gantinya apa? Gantinya ya soybean. Dari mana? Ya dari Amerika. Karena apa? Ya karena takut. Uni Eropa takut sama Amerika, trade war. Jadi kalau Eropa nggak bisa lagi jualan mobil. Nah, ditukerlah dengan membuka pasar US soybean masuk Eropa. Bagaimana dengan sawit Indonesia untuk transportasi? Ya itu not my problem lah, itu Indonesian problem lah gitu. Sekarang kita harus gimana caranya supaya kita tidak ada trade war dengan Amerika Serikat. Ini deal, ini sign gitu. Jadi pada saat kita tidak bisa menjual, tidak dapatkan anti dumping untuk CPO transportasi, mereka terima dengan enak soybean dari Amerika Serikat karena takut trade war. Soybeans bring appeasement to US-EU trade war. Okay. Now US is the largest soybean supplier di Eropa. Okay. Dan EU pada saat yang sama menghukum kita dengan tarif dumping 18%. Jadi double nih. Udah nggak boleh lagi jualan CPO untuk biodiesel, kena tarif 18%. Gitu. Itu yang terjadi sekarang. Oke. Nah, kesimpulannya adalah begini. Kita dituduh melanggar lingkungan hidup. Tapi di dalam lingkungan laut, EU juga nggak comply. Kita lebih comply. Kita dituduh melanggar lingkungan hidup deforestasi. EU lebih deforestasi. Dia tidak comply. Kita lebih comply. Kita dinilai merusak gambut. EU lebih merusak lagi. Kita